warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Baru saja kita laksanakan ruku, sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada hadirin, wabil khusus kepada pribadi khatib sendiri, untuk sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan apa yang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir dari keangkuhan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Dan semoga salawat dan salam yang telah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pagi hari ini akan menjadi wasilah kita untuk memperoleh syafaatnya kelak di kemudian hari. Amin, Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani akahwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Kaum muslimin jamaah id rahimakumullah, dalam menempuh perjalanan hidup menuju kesempurnaan diri, tiap muslim dituntut untuk berkorban sebagai pertanda bahwa dia sedang mencari Allah, menuju dan mendekati Allah. Sebab tidak mungkin seseorang akan bisa mendekati Allah dan menemukan cinta yang hakiki tanpa terlebih dahulu berkorban. Bagaimana mungkin Allah mau mencintai hambanya kalau hamba itu tidak pernah mau mencintai Allah? Bukankah cinta itu tidak mungkin bertepuk sebelah tangan? Bukankah tanda cinta adalah pengorbanan? Mengorbankan harta dan diri adalah tanda cinta yang hakiki, dan itu tidak mungkin didapat
tanpa pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran berkorban dalam mahakarya sejarah peradaban manusia adalah menelusuri perjalanan pengorbanan keluarga Ibrahim. Perjalanan yang menceritakan pengalaman batin tiga insan teladan. Perjalanan yang tertata apik dalam teks suci Qur'ani. Perjalanan yang diabadikan dalam syariat pelaksanaan ibadah haji bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan haji hakikatnya adalah napak tilas perjalanan keluarga Ibrahim sampai memperingati peristiwa haji wada, haji perpisahan antara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya. Episode kehidupan yang sangat menguras air mata itu, awal kisah dimulai ketika Nabi Ibrahim harus meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail di suatu bukit batu yang gersang dan mati. Di sana benar-benar tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di sana tidak ada pohon yang tumbuh dan tidak ada air yang mengalir. Bahkan di sekitar tempat itu tidak ada penduduk yang bisa dimintai pertolongan. Tapi kenapa Nabi Ibrahim harus meninggalkan istri dan anaknya di tempat itu? Nabi Ibrahim alaihi salam bukan seorang bapak yang tidak bertanggung jawab. Nabi Ibrahim alaihi salam bukan seorang penjahat yang mau membuang keluarganya di lahan mati tak berpenghuni. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, sosok manusia pilihan dan kekasih Allah. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan misi kenabian. Siti Hajar yang akan ditinggalkan di tempat itu adalah memang istri seorang nabi, tapi dia pun adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Sehingga pada saat Nabi Ibrahim akan meninggalkan mereka, Hajar melontarkan pertanyaan yang mengejutkan suaminya. Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Karena di balik pertanyaan itu ada kesan bahwa semua ini adalah kemauan Ibrahim. Kemudian pertanyaan itu diulang lagi, namun tetap tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya Hajar bertanya dengan suara halus berbalut getaran keimanan, "Wahai Ibrahim suamiku, apakah ini perintah Allah?" Baru kemudian Nabi Ibrahim menjawab, benar wahai istriku." Kini timbul pertanyaan, kenapa Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan anak istrinya di tempat gersang dan tandus itu? Jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan latihan langsung kepada Siti Hajar. Sebab Siti Hajar adalah seorang wanita yang bakal menjadi calon ibu seorang nabi yang akan menurunkan keturunan para nabi. Allah tidak ingin di hati Hajar ada yang lain sekalipun itu suaminya. Allah ingin yang ada di hati Hajar hanyalah Allah, hanya bergantung dan bersandar kepada kekuasaan yang maha berkuasa. Dan itu tidak mungkin didapat jika dia terus berdampingan dengan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dengan perasaan yang amat memilukan, Nabi Ibrahim melangkah perlahan-lahan meninggalkan dua insan yang sangat ia cintai itu. Dia tinggalkan keduanya dalam tangisan yang amat mengharukan. Makin jauh tangisan itu, makin sauib terdengar. Akhirnya hilang ditelan desiran angin padang pasir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sepeninggal Nabi Ibrahim, Hajar mulai menghadapi perjuangan hidup dalam kesendiriannya. Bekal sedikit yang ditinggalkan memang tidak bisa bertahan lama, dan air memang tidak ada di sana. Siang harus menahan terik matahari padang tandus, malam harus menahan sepi di tengah kegelapan lembah yang tak berpenghuni. Betapa menyedihkan bila malam semakin larut bagi kedua insan yang tak berdaya ini. Sekuat-kuatnya pertahanan batin Siti Hajar, di sisi lain ia adalah seorang wanita ditemani anak kecil yang justru hanya menambah beban. Bila kegelapan itu tiba, dipeluknya Ismail alaihissalam erat-erat. Dia hanya bisa melepaskan karuannya dalam linangan air mata. Berhari-hari keadaan terhimpit, iklim gurun tandus, dan semakin hari makin memilukan. Anak menangis kehausan, air susu ibu kering di bawah kegersangan terik matahari padang pasir, dan karena terlalu banyak menangis, Siti Hajar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disadarinya, tetesan air mata kepasrahannya jatuh tengah mengenai bibir anaknya Ismail alaihissalam. Menggerakkan bibirnya, Hajar memandang penuh harap. Hati kecilnya berbisik, anakku masih hidup. Seketika itu dipelepuk anaknya dan diciumnya. Lalu dia lepaskan anaknya itu dalam perlindungan Allah yang Maha Kasih. Dengan kekuatan cinta dan tak terbatas dari seorang ibu kepada anaknya, dia pun pergi mencari air
dengan sisa-sisa tenaganya yang masih ada. Ia berlari menuju Safa, kemudian berlari lagi menuju Marwa, berulang-ulang sampai 7 kali. Sungguh suatu usaha yang luar biasa. Ia mengerahkan sisa tenaganya yang masih ada. Selanjutnya dari lisan wanita tangguh ini terdengar sanjungan doa mengetuk pintu langit dan menggetarkan arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa mengharapkan kasih sayang Allah. Dia menyerahkan segala usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memohon rahmat Allah. Sesekali ia menengoknya anaknya Ismail alaihi salam. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Dari hentakan kaki anaknya Ismail memancarlah air dengan derasnya. Air Zam-Zam penuh berkah, air kehidupan penuh rahmat yang akan terus mengalir sepanjang zaman sebagai balasan Allah atas perjuangan Siti Hajar di Bukit Safa dan Marwa. Kini pertanyaannya, mengapa air tidak memancar di Bukit Safa dan Marwa di tempat Hajar berjuang? Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak berbangga diri secara berlebihan. Manusia hanya diberi kewenangan untuk berikhtiar, dan yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga harus sadar bahwa tidak boleh yakin kepada bukit yang memberi air, tidak boleh hanya percaya kepada usaha, tidak boleh yakin hanya kepada kerja, melainkan keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pancaran air ini melambangkan gerakan dinamis dan usaha manusia. Karena itu kita harus berusaha, bergerak, berjuang, bekerja, kemudian harus mencari sebab yang menimbulkan akibat, mencari kerja yang menghasilkan sesuatu. Tapi harus diingat bahwa sumber dari segala sumber kebaikan kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dekati Allah, taati perintahnya, jauhi larangannya. Bekerja keras boleh, tapi jangan melalaikan ibadah. Sebab pemegang kendali rezeki ada pada penguasa alam, penguasa segalanya. Manusia tak pernah tahu rezekinya, tapi rezeki tahu di mana keberadaan pemiliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah 13 tahun lamanya Nabi Ibrahim menahan kerinduannya, dia kembali menengok anak dan istrinya. Dalam pertemuannya yang amat mengharukan itu dipeluknya Ismail erat-erat, diciumnya dengan ciuman rindu yang amat dalam. Tiba-tiba dalam pelukan kasih sayang amat berbahagia itu datang lagi perintah yang lebih berat dari sebelumnya. Perintah menyembelih anaknya yang cuma satu-satunya itu untuk dikorbankan demi sebuah ketaatan. Dapatkan dibayangkan perasaan Nabi Ibrahim saat itu. Dulu anaknya masih hangat dalam pelukan dan diperintahkan meninggalkannya di bukit batu. Kini setelah sekian lama menahan rindu, setelah kehangatan itu baru akan dimulai, ia diperintahkan kembali lagi untuk menyembelih anaknya. Sungguh ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pelajaran yang besar bahwa mencintai makhluk tidak akan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Cinta makhluk hanya akan menyengsarakan. Cinta dunia hanya akan membuat orang-orang tertipu. Cinta yang hakiki adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai dengan sebenar-benarnya cinta. Ibrahim menahan perasaan harunya yang mendalam sejak dia hampir tidak kuasa membuka mulutnya. Namun dengan kekuatan jiwa kesatrianya, sambil menyerah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, ia berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Quran As-Saffat ayat 102. Kata-kata itu begitu cepat diucapkannya agar tidak didengar oleh telinganya sendiri. Setelah itu ia membisu. Ia takut gejolak batinnya. Ia takut cintanya kepada Ismail akan mengalahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mampu menahan wajah anaknya. Ismail memandang ayahnya. Ia memahami gejolak batin ayahnya. Ia berusaha memberikan ketenangan ke dalam jiwa ayahnya. Lalu dengan mantap ia berkata, "Qala ya abati, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Mudah-mudahan ayah akan menjumpai aku tergolong orang-orang yang sabar. Quran As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawaban yang luar biasa dari seorang anak yang tidak pernah dibesarkan oleh ayahnya. Sungguh adegan yang amat mencekam, tapi sangat mengharukan. Seorang anak bukan saja mengatakan siap dikorbankan, melainkan justru membesarkan jiwa ayahnya. Adegan yang mengejutkan penduduk langit.
adegan yang membuat alam hening sejenak, adegan yang membuat ars tergoncang, adegan yang di luar nalar manusia. Ismail siap menerima gesekan pisau pengorbanan yang akan mengakhiri hayatnya. Allahu Akbar. Betapa besar jiwa Ismail, betapa mengharukan ayahnya atas jawaban tersebut, sekaligus sebagai pendorong bagi ayah untuk segera melaksanakan perintah Allah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Ismail masih sempat berpesan dalam sebait kata fenomenal kepada ayahnya, "Wahai ayah, ikatlah kedua tanganku erat-erat agar tidak bergerak sehingga mengganggu ayah. Hadapkan wajahku ke tanah agar ayah tidak terharu memandangiku sehingga timbul kasih sayang ayah padaku. Jagalah pakaianmu ayah dari percikan darahku agar ibu tidak bersedih melihatnya. Asahlah baik-baik pisaumu ayah agar berlalu cepat di leherku. Bawalah pakaianku ini pada ibuku sebagai kenang-kenangan untuknya dan sampaikan salamku padanya agar ibu tetap bersabar menjalankan perintah Allah. Jangan beritahukan kepadanya bagaimana ayah mengikat dan menyembelihku agar ibu tidak bertambah sedih. Untuk sementara waktu jangan ada anak-anak sebayaku yang mendatangi ibuku agar dia tidak teringat kepadaku sehingga dia bersedih dan bersusah hati." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh mengagumkan. Tidak ada seorang manusia dapat membayangkan percakapan yang sangat bersahabat dan mengharukan ini. Dua insan yang saling mencintai akan melakukan pengorbanan agung. Yang satu bertugas menyembeli dan yang lain siap disembeli. Sungguh suatu adegan yang amat mencekam dan mengharukan. Setelah nyata kedua insan ini akan melakukan pengorbanan, rahmat dan qudrat Allah Subhanahu wa taala turun bersamaan dengan seekor kibas, hewan sembelihan yang berarti Ismail tidak jadi dikorbankan karena memang Allah tidak menghendakinya. Allah hanya menguji ketaatan Ibrahim dan setelah ketaatan itu nampak, Allah menggantinya dengan seekor kibas sebagai tebusan darah Ismail. Maka barang siapa yang berkorban di hari raya Idul Adha, berarti dia turut serta menebus darah Ismail, menembus pengorbanan agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, wahai para hamba Allah yang ingin mendapatkan penilaian kekuatan iman dengan opini yang wajar tanpa pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang tidak ingin diperbudak oleh hartanya, wahai orang yang ingin bebas dari jajahan nafsu, bersegeralah berkorban agar engkau tidak dikorbankan oleh ganasnya arus gelombang kehidupan yang akhir-akhir ini banyak diwarnai keserakahan dan cenderung menghalalkan segala macam cara. Pengorbanan akan menghidupkan hati-hati yang hampir mati oleh kebendaan, dapat menumbuh suburkan keyakinan di dalam jiwa tenang kebesaran Allah untuk membebaskan diri dan keluarga dari kehampaan iman. Di zaman ini banyak orang yang telah mengkhianati diri sendiri, telah membunuh jiwanya dan anak keturunannya dan racun kebandaan, telah menghabiskan umurnya untuk mencari kesenangan dunia yang sementara. Mereka telah membiarkan jiwanya kosong tanpa keyakinan yang utuh. Akhirnya hatinya mati dan jiwanya merana berkepanjangan. Kita lebih mengutamakan jasmani yang akan hancur dimakan tanah. Kita lebih takut kematian jasadnya daripada kematian jiwa. Kita menyayanginya tapi justru memberi dia racun kehidupan. Kita menghendaki dia selamat tapi justru menjatuhkannya ke jurang kekufuran. Akibatnya mereka tidak mengenal siapa Tuhannya. Mereka bahkan tidak mengetahui kemana arah hidup ini sesungguhnya. Mereka menganggap bahwa datang ke dunia ini hanya untuk hidup, karena kita tidak memberi mereka pengetahuan tentang hidup sesudah mati. Karena kita tidak memberi mereka bahtera untuk mengarungi lautan kehidupan. Kita tidak memberi mereka obor untuk menebus kegelapan zaman. Kita tidak memberi mereka bekal untuk menempuh perjalanan panjang. Akhirnya mereka terlunta-lunta dalam kegersangan iman di dalam kehidupan ini. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Semoga seluruh keluarga kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak kita tidak akan menjadi fitnah bagi orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wa jumratus shalihin rahimakumullah. Mari kita terus berusaha menuju puncak kebahagiaan hidup dengan semangat pengorbanan. Jadikanlah contoh pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim sebagai sumber inspirasi membangun daerah kita yang kita cintai ini dengan cara yang lebih baik. Sebab tidak mungkin
untuk menggapai puncak kehidupan tertinggi yang menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dapat digapai tanpa pengorbanan, maka tidak ada jalan lain untuk meraih impian tersebut kecuali kita harus melakukan pengorbanan yang maksimal dalam kebersamaan yang kokoh. Kita harus selalu bersatu, tak boleh bersatu-satu agar tidak tersingkir dalam kehidupan. Harimau hanya akan memangsa domba yang sendirian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan hidayah kepada kita sekalian. Kita harus berkorban demi kejayaan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir dan batin dalam memahami pengorbanan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Mari sama-sama kita akhiri rangkaian salat Id ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kita buka hati kita dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan pinta doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami yang berkumpul di sini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-Mu ya Rabb. Ya Allah, dengan lancang kami telah mengangkat kedua tangan kami yang berlumur noda dan dosa maksiat kehariban. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang sering melalaikan perintah-Mu, yang kurang pandai mensyukuri segala limpahan karunia-Mu. Rasa-rasanya kami tidak pantas untuk menerima limpahan kasih sayang-Mu. Tetapi ya Rabb, kami yakin kasih sayang-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa kami. Kami yakin ya Rabb, ampunan-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa kami. Ya Ghafurur Rahim. Allahumma ya Allah yang maha mendengar, limpahkan rahmat-Mu kepada siapapun yang berkorban di hari yang suci ini. Limpahkan rahmat-Mu kepada siapapun yang berkorban di hari yang suci ini. Kuburkan bersama hewan sembelihnya sifat-sifat hewani yang melekat dalam diri hamba-hamba-Mu. Ampuni dosa dan salah serta khilaf dari saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di tanah suci. Jika ada di antara mereka yang sakit, sembuhkan ya Rabb. Jika ada yang lemah, kuatkan ya Rabb. Jika ada yang tersesat, beri petunjuk kepadanya ya Rabb. Jadikan mereka haji yang mabrur. Dan jangan biarkan kami meninggalkan dunia ini sebelum menunaikan ibadah haji, berziarah di Haramain, di dua kota yang telah Engkau sucikan. Allahumma ya jal quwwatil matin. Pengorbanan kami boleh jadi tidak sebanding dengan pengorbanan yang sementara dialami oleh saudara-saudara kami di Gaza, Palestina. Kuat jiwa raga mereka ya Rabb. Limpahkan kesabaran dan ketabahan bagi mereka. Muliakan mereka ya Rabb. Ya Jal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang maha pengasih, ampuni dosa seluruh ahli keluarga kami. Jangan Engkau jerumuskan mereka dalam kebinasaan. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Rabb. Sayangi mereka ya Rabb seperti mereka menyayangi kami waktu masih kecil. Peliharalah anak-anak kami dari pergaulan bebas, dari kejahatan teknologi dan informasi. Jadikan mereka menjadi penyejuk mata kami di hari tua nanti. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha, pewaris keluarga Ibrahim yang tahu balas jasa atas pengorbanan ayah dan ibunya. Allahumma ya salam. Berkahilah bumi Indonesia ini, khususnya daerah yang kami cintai ini. Jadikanlah daerah ini daerah aman, tentram dan damai. Hadirkan pemimpin yang berkredibilitas tinggi dan menyayangi rakyatnya di daerah yang sangat kami cintai ini. Jadikan masyarakat di daerah kami masyarakat yang berakhlak Qur'ani. Allahumma ya Allah, gantilah kebencian membara dengan keakraban. Gantian permusuhan di hati hamba-hamba-Mu menjadi kerinduan untuk saling mengasihi. Selamatkanlah kami ya Allah. Jauhkan daerah dari permusuhan, silang sengketa, musibah dan bala bencana. Jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang saling sayang menyayangi, kasih mengasihi. Ya Muqallibul Qulub, ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan yang tak terbatas. Tak sanggup lisan ini mengucapkan syukur, tak kuasa jasad ini bersujud membalas kenikmatan-Mu, tak cukup harta ini berinfak membalas anugerah-Mu ya Rabb. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah, inilah harapan dari pinta dan jeritan hati kami di pagi ini yang telah kami sanjungkan dalam doa. Kabulkan doa dan pinta kami ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته